Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala yang tidak batasnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pagi ini semua teman-teman segala waktu dan ruangnya ini bisa bermanfaat dan tentunya ternilai ibadah, tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai judul apa yang akan ingin sampaikan, panggilan haji ya, saya juga kita ngobrol tentang masalah haji. Nah, teman-teman semuanya ya, haji itu kemarin banyak yang wafat di sana, banyak yang sudah meninggal di sana. Ternyata masuk dari Indonesia itu sudah banyak yang meninggal di sana. Ada beberapa puluh yang sudah meninggal, baik itu kondisi sepuh, kondisinya kecapean, atau kondisinya sudah tidak kuat lagi melaksanakan ibadah haji yang ada di Mekah. Nah, referensi pertanyaan dan ulasan pengertiannya itu, haji itu, panggilan haji itu ada 3 ya. Jadi ulasan panggilan haji itu ada 3. Yang pertama, panggilan haji itu panggilan Nabiullah Ibrahim. Jadi yang pertama ya, panggilan haji itu, yang pertama itu panggilan Nabiullah Ibrahim. Nah, panggilan Nabiullah Ibrahim itu, Nabiullah Ibrahim itu salah satu nabi, pertama kali nabi yang ditugasi oleh Allah untuk membuat pondasi Ka'bah, mengukur ukuran tata letak Ka'bah antara kanan, kiri, depan, belakang. Jadi yang mengukur pertama kali ukuran dan pondasi Ka'bah itu Nabiullah Ibrahim. Nah, sebenarnya yang pertama kali membuat atau dapat wahyu dari Allah untuk membuat dan melaksanakan ibadah haji atau tempat haji Ka'bah itu bukan Rasulullah, tapi yaitu Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang tidak punya anak sebelumnya dengan Zainab, tidak punya anak sebelumnya, akhirnya beristri lagi namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu seorang pembantunya, akhirnya beliau punya anak dan punya anak Nabiullah Ibrahim itu dengan nama Nabiullah Ismail. Terus ketika sudah punya Nabiullah Ismail, akhirnya sepuhnya istri pertama juga punya anak juga, Nabi Yakub. Nah, lahirnya Nabiullah Ismail itu penuh sejarah ya. Lahirnya Nabiullah Ismail itu penuh sejarah, penuh ibadah yang ada di Mekah itu. Karena lahirnya Nabiullah Ismail itu lahir tanpa ditemani satu orang pun. Karena Nabiullah Ibrahim ketika itu
masih melaksanakan tugas, yaitu dakwah kepada negeri sebelah, melaksanakan tugas di negeri atau desa sebelah. Akhirnya Siti Hajar itu sendirian melahirkan ada di lokasinya di Ka'bah itu, yaitu antara Sa'i dan Marwah itu sampai 6 dan sampai 7 kali mencari air karena melahirkan Nabiullah Ismail. Dan hentakan pertama kakinya karena mencari air ke sana kemari tidak menemukan air, mau melahirkan, akhirnya Allah memberikan jalan. Hentakan kakinya Nabiullah Ismail itu dengan berbunyi muncrat, jadi air itu muncrat. Dan hentakan kakinya Nabiullah Ismail itu, bayi seorang Nabi Ismail itu, berbunyi zam zam zam. Akhirnya sampai sekarang air zam-zam itu keluar dari antara Sa'i dan Marwah itu, sampai sekarang bisa dinikmati dan diminum oleh seluruh alam. Jadi itulah rangkaian ibadah atau rangkaian sejarah yang ada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ya, yang menciptakan pondasi, yang mengukur itu, ini luar biasa ya, betul-betul penuh misteri ya ketika itu. Jadi Nabiullah Ibrahim akhirnya membuat Ka'bah itu. Dan panggilan haji itu, ketika memang mendapatkan panggilan dari Nabiullah Ibrahim, maka kalau panggilan Nabiullah Ibrahim, kalau dapat panggilan Nabi Ibrahim, biasanya berangkat haji, hajinya menjadi mabrur, hajinya menjadi diterima. Biasanya datang dari haji itu biasanya tambah bagus ya. Kalau asal muasalnya belum biasa sholat tahajud, belum biasa sholat wajib, atau sedekahnya masih sedikit, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, maka datangnya lebih bagus dan menjadi haji mabrur. Dan tetangga lebih baik daripada sebelumnya. Itulah panggilan haji yang dilaksanakan Nabiullah Ibrahim. Dapat panggilan Nabi Ibrahim itu yang pertama ya. Yang nomor 2, dapat panggilan haji itu panggilan dari iblis, panggilan dari setan. Biasanya yang dipakai itu uang haram, yang dipakai uang rentenir, uang hasil pinjem, uang hasil rampasan, atau uang dari uang yang haram. Jadi ketika pulang dari haji, bukan malah menjadi haji mabrur, tapi tambah parah atau tambah tidak karu-karuan. Itu namanya haji yang datangnya dari iblis. Panggilan haji datangnya dari iblis atau dari setan. Dari uangnya saja mungkin tidak karu-karuan dapatnya. Ini hati-hati, ini harus lebih evaluasi diri supaya kita itu betul-betul menjadi haji yang mabrur. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu haji dapat panggilan dari Israel ya. Haji dapat panggilan dari Israel. Haji dapat panggilan dari Israel itu bagaimana? Haji yang ketika nyampe sudah haji atau nyampe ke Mekah itu langsung dipanggil malaikat Israel. Artinya beliau wafat di sana. Kalau wafat di sana, banyak orang bermimpi dan bisa berwafat di sana, akhirnya wafat di Mekah, dikubur dengan Siti Khadijah, dikubur dengan Rasulullah. Kalau di Madinah ini luar biasa ya. Orang Indonesia bisa dikubur di sana, ini hal yang luar biasa. Walaupun tidak dikubur di sana, tapi mudah-mudahan kita semua itu mati dengan husnul khotimah, dan tentunya mudah-mudahan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala.
segala bentuk dosa kita mudah-mudahan diampuni, segala amal dan langkah kita mudah-mudahan menjadi catatan yang amal yang soleh dan solihah. Dan ketika akhir kelak mudah-mudahan kita ini mampu membaca lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala bentuk keluarnya nyawa ini. Ketika kelak semakin menua, mudah-mudahan tidak banyak menimbulkan masalah kepada kita dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini satu kali kesempatan, satu kali momen, satu kali ruang, satu kali momentum. Mudah-mudahan momen hidup ini dapat berguna kepada kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya teman-teman, sahabat-sahabat, yang bisa kami bahas, yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.